Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasi Sianipar, dan Evangelis Lydia Santoso. Shalom. Dalam acara Renungan Senja dari CBM Channel atau Christ Bride Ministry Jakarta, Indonesia. Saudaraku, saya masih terkesan kemarin dengan pernyataan Ibu Lydia yang mengatakan bahwa sebelum dia dibaptis, dia mengatakan hidupnya hampa, hatinya hampa. Walaupun dia tinggal di apartemen yang indah, memiliki cukup finansial, memiliki suami yang baik, anak-anak yang cantik, secara dunia tidak ada sebenarnya kurangnya. Tetapi hatinya hampa. Dan ketika Tuhan mengatakan melalui saya bahwa Tuhan mengasihinya, dia bisa menangis karena saking rasa sakitnya menekan dalam kehampaan itu, saudaraku. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang saya ambil dari Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, ketika Ibu Lydia belum dibaptis waktu itu, Ibu Lydia mengatakan dia sudah menjadi orang percaya, saudaraku, dan aktif di satu gereja dan melayani juga bersama pemimpin gereja setempat. Tetapi katanya hatinya hampa. Lalu setelah dibaptis, saudaraku, dia memiliki suatu rasa rindu yang luar biasa untuk menjadi hamba Tuhan, dalam arti bukan harus menjadi pendeta, tapi ingin membalas kebaikan Tuhan dengan memberitakan Injil kepada banyak orang. Lalu di dalam perjalanan kami sering bersama, kami sharing. Saya beberapa kali mengingatkan Ibu Lydia ini tentang sikap-sikap yang muncul, sikap yang di masa lalu tidak disadari itu menjadi suatu gangguan dalam pemberitaan Injil. Salah satunya waktu itu biar Ibu Lydia yang menceritakan. Ibu Lydia masih ingat gak waktu kita bersemangat nih sharing untuk mau dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan? Ada beberapa hal, tapi yang paling Ibu ingat sekarang ini, apa sikapmu yang waktu itu saya katakan, bagaimana orang bisa mendengar Injil dari kita kalau kita tidak berubah? Kita harus menunjukkan suatu perubahan. Sebab begini, Bu, banyak orang berpikir gini, takut dibaptis karena dituntut harus bertobat. Nah, karena orang berpikir bertobat itu seperti membalikkan tangan. Padahal bertobat itu, sebelum Ibu cerita, seperti gini nih. Pertobatan itu ibarat kita dikasih mengerjakan sawah 1 hektar. Nah, kita harus mencangkul sawah ini. Nah, kita terus mencangkul, tapi kekuatan tiap-tiap orang itu kan berbeda. Ada yang mencangkul lewat selatan, ada yang lewat utara, ada yang lewat timur, ada yang lewat barat. Nah, yang lewat utara mengatakan dia kok nggak nyangkul-nyangkul, dia nggak tobat-tobat. Nah, sementara kita udah mencangkul, dan mungkin yang kita cangkul baru 1000 meter, bukan berarti nggak mencangkul. Nah, semua untuk bisa mencangkul hati kita, menobatkan hati kita ini, butuh waktu yang lama dan pengorbanan, dan butuh terus-menerus diproses. Itulah yang Ibu bilang tadi, berangsur-angsur. Jadi nggak ada orang, oh aku bertobat, berarti langsung seperti membalikkan tangan. Tidak ada lagi keinginan kedagingan-kedagingan. Yang ada justru sebaliknya. Kedagingan itu justru seperti muncul, tapi kemunculannya adalah untuk ditandai, untuk ditinggalkan, untuk ditobatkan. Nah, apa yang paling Ibu rasakan muncul waktu itu? Salah satunya Yang sering saya tanpa saya sadari itu seperti perkataan yang latah. Perkataan yang latah itu seperti mati, atau berkata-kata mengutukin. mati,
gitu ya. Ya. Lalu apa ya? Itu bukan kata-kata yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yaitu memberkati, ya kan? Nah, itu salah satu yang menjadi apa? Pergumulan yang ibu harus tanggalkan. Harus berubah itu ya. Ya, itu. Setelah saya mengalami kasih karunia Tuhan, kebiasaan yang latah saya sering katakan seperti mati, I don't care, it's not my business. Itu saya berusaha untuk melatih diri saya untuk tidak lagi saya katakan. Saya melatih diri untuk mengatakan berkat ataupun mendoakan, ya semua yang baik-baik lah, seperti itu. Nah, itu saudaraku, saudara jangan takut dibaptis selam. Sebelum kita dibaptis selam, setiap orang pasti juga orang percaya, rindu dipakai oleh Tuhan, rindu mengalami berkat Tuhan. Tapi kita banyak sekali mati-matian mencari Tuhan, mati-matian berusaha mengubah diri, nggak mampu. Tapi setelah dibaptis, itu seperti ada tirai yang dikoyakkan di dalam hati kita. Dan kita mampu mengerti mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kita seperti ada kekuatan baru untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Bukan begitu Ibu Lydia? Ibu pakai stres nggak untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu? Iya, saya kadang juga jatuh lagi, mengulang, ya kan. Tapi ketika intimidasi itu mulai menyerang, saya berkata, oh, orang benar jatuh 7 kali pun harus bangkit lagi. Maka saya terus bangkit lagi, berusaha. Ya seperti apa namanya tadi Ibu Gembala bilang, kalau mencangkul nggak bisa langsung 1 hektar dicangkul semua. Makan pun juga nggak bisa 1 karung langsung makan, tapi 1 sendok, 1 sendok, 1 sendok, seperti begitu. Itu dia kuncinya tadi saudaraku. Orang benar jatuh 7 kali, 7 kali dia bangkit. Itu bedanya, bukan nggak ada jatuhnya. Nah, jadi orang yang percaya sesudah dibaptis bisa mengalami kejatuhan tapi tidak sampai tergeletak. Nah, inilah bedanya. Dikatakan gini, seperti kambing, seperti apa, domba, perumpamaan domba dan perumpamaan babi. Kalau domba jatuh ke kubangan, dia akan terus ngembik sampai ada pertolongan. Artinya gini, kalau saudara memang sudah menjadi orang percaya dan jatuh kepada dosa, saudara harus menangisi dosa saudara, terus berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya mau berubah, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan tidak marah, dia akan menolong saudara. Beda dengan babi, dia sudah dimandiin, dikasih mutiara, lihat kubangan, dia malah senang berpesta di kubangan itu. Itu bedanya. Jadi kita adalah orang percaya seperti domba. Kalaupun jatuh ke dalam kubangan, kita menangis kepada Tuhan, kita menyesali, kita minta pertolongan daripada Tuhan agar kita bisa bertobat. Artinya saudara, jangan takut dibaptis selam. Sesudah dibaptis selam, mungkin ada kejatuhan, mungkin ada kelalaian, mungkin ada, tapi saudara sudah menerima Roh Kudus yang memberikan saudara kekuatan untuk bisa meninggalkan kebiasaan yang buruk, meninggalkan dosa itu sendiri. Jangan memiliki iman seperti babi, biarlah seperti domba yang mau mendengar suara gembalanya, mengikuti. Walaupun kekuatannya lemah, tidak begitu kuat, tapi engkau akan mampu berjalan mengikuti firman Tuhan, berjalan mengikuti petunjuk Tuhan, sampai janji Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Hanya perlu kesetiaan. Itu saudaraku. Jadi sekali lagi katakan di sini bahwa kita dikehendaki Tuhan untuk pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Dan saudaraku, orang ingin melihat pertobatan dari diri kita. Sejahat apapun kita, maka itu bisa menjadi berkat. Kutuk diubah menjadi berkat, orang jahat diubah menjadi orang baik jika ada pertobatan yang kita tunjukkan dari hidup kita, sehingga banyak orang mengalami
keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Selamat mengerjakan pertobatan saudara, mengerjakan keselamatan saudara. Ingat sekali lagi, seperti sawah, gak bisa sekali cangkul langsung 1 hektar, tapi sedikit demi sedikit, yang penting terus mencangkul, terus mengubah diri, terus mengupgrade diri. Itulah yang dinamakan bertobat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jika saudara diberkati dengan pembahasan firman dalam renungan senja ini, silakan saudara putar terus di YouTube. Saudara like, saudara subscribe, saudara komen, saudara share ke banyak orang. Karena kita semua dipanggil untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya kepada siapa yang mencintai. Injil Tuhan diberitakan kepada semua orang. Sampai jumpa besok sore jam 5 sore. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.